Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara saya podcast yang bertema tentang liberalisme. Dan perkenalkan saya terlebih dahulu, yaitu Ibrahim Zaidan Rafif. Saya kedatangan tamu yang bernama, yang pertama Reva Deni Putri, Miftah Sadah, Amelia Syifa, Gisma Zafran Elsyah, Zaki Damansya Manandar. Muhammad Ramadan. Baiklah, saya sudah memperkenalkan tamu-tamu undangan saya. Saya akan bertanya tentang liberalisme dan atau paham liberalisme. Jadi saya akan bertanya kepada Reva, apakah itu yang itu liberalisme di Prancis? Jadi di sini akan menjelaskan tentang latar belakang liberalisme. Liberalisme itu pertama kali berkembang pada abad ke-18 dan ke-19 di Prancis. Jadi kelahiran liberalisme ini pertama kali dikobarkan oleh kaum borjuis. Latar belakangnya yaitu kesenjangan dan ketimpangan yang sangat mencolok di dalam negara dan yang telah lama mengakar di Prancis. Pada abad ke-17 pemerintahan Prancis itu terlalu banyak mencampuri urusan kebebasan ekonomi perdagangan dan mengekang kebebasan ekonomi perdagangan dan mengakibatkan pemisahan antar golongan pertama dan golongan kedua, yaitu kaum bangsawan dan kaum alim ulama yang banyak memiliki hak tanpa kewajiban. Terus golongan ketiga yaitu kaum borjuis yang kaya raya dan rakyat biasa yang tidak memiliki hak tapi banyak kewajiban. Jadi kaum borjuis itu mengajak rakyat biasa untuk mengekang kekuasaan dan kebebasan dan ingin kebebasan untuk ekonomi perdagangan. Baik, apa itu saja? Atau ada tambahan? Tidak. Oh, jadi pemirsa, jawaban Reva itu tersebut sangat menarik ya. Jadi saya akan bertanya kepada teman yang satu lagi di sebelahnya, yaitu Miftah Sadah. Saya akan bertanya tentang apakah itu paham liberalisme di Inggris? selain di Prancis, liberalisme juga terjadi di Inggris yang ditandai dengan Raja John menandatangani piagam Magna Carta yang berisi tentang pembatasan kekuasaan monarki Inggris dari kekuasaan absolut. Dan hal ini memicu dua peristiwa. Yang pertama, adanya ditandatangani Declaration of Independence yang melahirkan Amerika Serikat. Lalu yang kedua, adanya The Will of Nation, buku karya Adam Smith yang berisi tentang pemerintah melarang campur tangan dalam urusan ekonomi. Oke, apakah ada yang lain atau tambahan? Oke, jadi jawaban dari Miftah bagus ya teman-teman. Jadi selanjutnya saya akan bertanya kepada Amelia Ashifa. Saya akan bertanya tentang apakah dan bagaimanakah perkembangan paham liberalisme pada abad ke-17? Tanda-tanda besar pertama dari politik liberalisme muncul dari zaman modern. Ide-ide ini mulai menyatu pada saat Perang Saudara Inggris. Saat selama perang, The First, sebuah gerakan politik radikal menyerukan kebebasan bersama, kebebasan beragama, dan persamaan di hadapan hukum. Pengaruh ide-ide ini terus berkembang selama abad ke-17 di Inggris yang berpuncak pada Revolusi Agung tahun 1688. Oke, ada yang lain? Oke, sangat bagus ya. Dan selanjutnya saya akan bertanya kepada Niswa Zalfa. Saya akan bertanya tentang bagaimana perkembangan paham liberalisme pada abad ke-18? Perkembangan liberalisme terus berlanjut sepanjang abad ke-18 yang ditandai dengan adanya cita-cita pencerahan pada zaman itu. Para intelektual pada masa itu mempertanyakan tradisi lama dan mempengaruhi beberapa jalannya monarki Eropa sepanjang abad ke-18. Lalu ketegangan politik antara Inggris dan kolonial Amerika terjadi setelah tahun 1765.
dan Perang 7 tahun yang ditandai dengan adanya perpajakan tanpa perwakilan yang berpuncak pada Deklarasi Kemerdekaan Republik Baru. Oke. Jadi ada tambahan yang lain atau tidak? Oke. Jadi saya akan bertanya kepada Zaki Monanda sebagai tokoh utama. Saya akan bertanya tentang tokoh-tokoh dan perannya masing-masing. Coba sebutkan Coba sebutkan dan jelaskan masing-masing. Bisa saya pegang mic-nya? Oh, bisa. Baik, terkait tokoh dan peran yang menyebabkan lahirnya liberalisme, saya mendapatkan 3 tokoh. Tokoh pertama yaitu John Locke. John Locke merupakan seorang filsuf berkebangsaan Inggris. Dia lahir di Warrington, lebih tepatnya, tahun 1632. John Locke ini dia juga menciptakan berbagai macam buku yang menyebabkan lahirnya liberalisme. Oh, tunggu. Bukunya itu apa saja? Buku yang saya ketahui berjudul Two Treatises of Government. Di dalam buku itu ya dia menjelaskan tentang paham kebebasan individu. Nah, hal tersebutlah yang melatar belakangi terjadinya revolusi Prancis. Terjadinya lahirnya paham liberalisme. Nah, tokoh yang kedua yaitu Montesquieu. Dia seorang filsuf dari Prancis yang mengemukakan teori trias politica. Ya, seperti yang kita ketahui, trias politica ini sesuai dengan namanya memiliki 3 sistem pemerintahan. Yang pertama sistem pemerintahan eksekutif, kedua legislatif, dan yang ketiga yudikatif. Tidak perlu saya jelaskan lagi terkait 3 tadi. Nah, Montesquieu ini dia juga menentang adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Raja Louis pada saat itu. Nah, tokoh yang ketiga sama seperti Montesquieu, dia bernama Jean Jacques Rousseau atau J.J. Rousseau. Dia juga menjadi orang yang melatar belakangi terjadinya revolusi Prancis karena menentang kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh raja. Nah, Udah, itu saja? Apa ada tambahan atau tentang yang lain? ada karakter pendukung yang bernama Francis Fukuyama. Dia merupakan seorang penulis dan ahli politik di abad 20. Dia merupakan seorang ahli politik yang berkebangsaan Amerika namun berketurunan Jepang. Dia menciptakan sebuah buku yang di dalam buku tersebut menjelaskan dan mengatakan bahwasanya akhir dari dunia ini merupakan negara-negara di seluruh dunia menganut paham demokrasi ataupun liberal, atau mungkin salah satu dari 2 paham tersebut. Nah, itu inti dari pemikiran Francis Fukuyama. Ada yang lain atau tambahan? Saya rasa cukup. Oh, cukup. Oh. Jadi pemirsa, baik sekali ya jawaban dari Zaki Monanda ini, sangat teliti ya teman-teman, dan sangat cukup kita pahami. Jadi selanjutnya saya akan bertanya kepada Muhammad Iqbal Ramadan. Selanjutnya saya akan bertanya tentang sebutkan apa saja pengaruh liberalisme di bidang ekonomi bagi benua Asia dan Afrika. Pertama ya. Oh, tunggu tadi Bang. Pegang mic-nya. Jadi kedengaran suaranya. Oke. Pengaruh liberalisme di bidang ekonomi yaitu liberalisasi perdagangan, pertumbuhan ekonominya meningkat di negara-negara Asia dan Afrika. Yang kedua yaitu negara-negara Asia dan Afrika mulai membentuk produk-produk industrinya masing-masing. Yang ketiga, masyarakat di negara-negara Asia dan Afrika itu bebas menentukan perdagangannya di luar negeri secara sekuler. Yang keempat, taraf kehidupan masyarakat di negara Asia dan Afrika itu meningkat. Oh, apakah ada yang lain atau cukup di situ? Selanjutnya itu yang di bidang ekonomi. Oh, ekonomi. Nah, masyarakat di negara-negara Asia dan Afrika itu bebas memilih pemimpinnya masing-masing. Yang kedua yaitu negara-negara Asia dan Afrika itu bebas menentukan sistem pemerintahnya dan sistem politiknya. Yang ketiga, adanya hak dan kemerdekaan pers. Dan yang ketiga itu adanya hak untuk menyuarakan pendapat. Dan selanjutnya yaitu di bidang seni dan budaya Apa itu? ataupun sosial. Dah, habis? Negara-negara Asia dan Afrika itu mulai mengembangnya atau
meneruskan budaya-budaya populer di negara-negara lain seperti negara-negara di benua Eropa. Yang kedua yaitu negara Asia dan Afrika. Negara Asia Afrika itu memiliki pendidikan egaliter. Yang ketiga yaitu keikutsertaan negara-negara Asia Afrika di kancah fashion atau olahraga seperti Piala Dunia atau Miss Universe. Yang keempat yaitu hadirnya sistem sekolah dan universitas yang bebas dipilih oleh masyarakat di Asia maupun di Afrika. Sekian. Ini ada tambah? Tidak. Atau sudah pas? Sudah. Kembalikan mic-nya. Oke pemirsa, jadi jawaban dari tamu undangan saya ini sangat menarik dan sangat teliti ya teman-teman. Jadi saya akan menyingkat atau kesimpulan dari liberalisme tersebut. Liberalisme merupakan sebuah paham yang muncul di Eropa yang berkembang di sekitar abad 17 dan abad 18. Prancis, Inggris yang kemudian menyebarkan ke seluruh Eropa individu untuk melakukan kegiatan apapun tanpa campur tangan orang lain berkaitan dengan hak tiap-tiap individu yang berbeda-beda. Liberalisme terlahir berkat pemikiran dari berbagai tokoh yang akhirnya hasil pemikiran tersebut berhasil terwujud setelah terjadinya revolusi Prancis dan revolusi Amerika. Liberalisme tersebut juga memiliki berbagai dampak seperti dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, bijaklah dalam memahami paham satu ini agar tidak terpengaruh oleh dampak negatifnya. Jadi cukup sekianlah podcast saya hari ini. Jadi saya harap Anda semua itulah pokoknya. Ya kan? Oh, ya. Jadi saya akhiri podcast saya. Oh, sebelum saya akhiri, ngapain saya? Udah itu aja lah. Saya akhiri podcast saya ini dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.